Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama nih nggak buat video, jadi hari ini saya akan menyampaikan materi karena untuk semester ini saya ngajarnya ini semester genap tahun ajaran 2022-2023. Ini saya ngajarnya AI atau kalau ini disebut kecerdasan buatan. Ini ada 2 kelas, setiap kelasnya SKS-nya 3. Maaf 3 SKS. Terus pengolahan citra digital PCD, pengolahan citra digital ini juga dapatnya 2 kelas, 3 SKS setiap kelasnya. Nah, saya hari ini akan menyampaikan yang PCD. Di sini sudah ada judulnya. Saya akan menggunakan library OpenCV bahasa Python. Jadi saya langsung menggunakan Jupyter Notebook. Biasanya saya kalau ngajar itu sudah ada di playlist, bisa nanti dicek. Intinya yang terkait pengolahan citra. Gini aja. Itu saya ada sudah playlist terkait pengolahan citra. Biasanya saya pakai MATLAB. Dan setiap saya ngajar pasti tugas akhirnya, tugas UAS-nya yaitu membuat aplikasi, itu pasti saya kasih pilihan pakai Python atau MATLAB gitu. Bahasa Python-nya berarti pakai OpenCV. Biasanya lebih mudah pakai OpenCV. Terus kalau mau MATLAB juga bisa. Di OpenCV nanti kalau mau membuat GUI juga bisa pakai Flash itu berarti yang ini kalau mau menggunakan GUI ya, berarti di web. MATLAB juga ada GUI, ada GUI-nya juga. Biasanya saya pasti ada tugas akhir itu. Dan di video saya sudah banyak yang membahas terkait pengolahan citra, baik itu yang saya publikasikan dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal ataupun di proceeding. Langsung bisa dicek aja nanti di playlist ya. Terus saya langsung di sini yang saya bahas di semester ini itu sebenarnya saya sudah ada buku ya, buku ajar terkait citra pengolahan citra. Judul bukunya ini, maaf saya buka, nah ini citra binarisasi dan enhancement. Kalau mau dicek di ini juga ada, langsung aja dicek. Nah, langsung di sini karena saya menyadari saya dapat harinya hari Sabtu dan di kelas Sabtu itu sering ini kena libur, ada kegiatan gitu. Jadi intinya selama 1 semester mata kuliah PCD itu kebanyakan hanya sampai filtering sampai sini. Nah, filternya macam-macam, yang jelas filternya banyak. Tapi intinya saya perbaikan citra itu nanti saya menggunakan stretching itu berarti bisa dikalikan, dijumlah dengan nilai berapa gitu. Ini itu perbaikan citra. Terus nanti kalau perbaikan citranya menggunakan model yang filter, nah berarti kita menggunakan kernel kan, ada proses konvolusi. Nah di situ itu banyak bisa menggunakan ini filter median. Saya mau menggunakan filter Haigh-Bosch, terus filter low pass. Nah, itu contoh-contoh filternya, ada keterangannya sendiri. Saya jarang menghafal ini ya materinya, intinya saya paham kalau filternya Haigh-Bosch kayak apa, kalau saya buka gitu langsung. Nah, karena saya di sini saya sudah pertemuan ke-4 ya, saya sudah ke-4, jadi mulai masuk di semester saya itu sudah Februari. Nah ini Februari sejak tanggal 6 seingat saya. Di catatan saya agak lupa, saya jarang masih catatan. Nah ini hanya pertemuan 1, 2. Jadi intinya saya sudah pertemuan ke-4 karena saya ingat saya itu ada kegiatan apa itu, pokoknya ini Sabtu itu libur. Akhirnya saya total dari sejak Februari tanggal 6 itu
Nah, ini baru pertemuannya sudah 41, 2, terus tanggal apa itu libur, tanggal apa ya, lupa saya, ada hari apa itu, tanggal 18 mungkin, hari apa itu libur, pokoknya total saya sudah pertemuannya keempat. Nah, itu saya sudah bahas sampai histogram equalisasi terus thresholding. Jadi ini pengenalan citra, histogram, terus histogram equalisasi, terus thresholding tadi sudah. Langsung saya sampaikan bahwa citra itu ada berwarna atau RGB sama grayscale. Pokoknya saya selalu pertama ngajar itu kayak nyampaikan kayak gitu, biner. Kalau berwarna sama grayscale, apa yang membedakan? Kedua-duanya, intinya yang mau samanya itu adalah kedua-duanya bernilai antara 0 sampai 255. Nah, saya kasih tanda min berarti memang sampai ya. Jadi nilainya continue, berarti ya bisa 125, 100 atau 120. Nah, itu. Nah, 0 sampai 255. Terus yang membedakan apa? Ini sama ya. Yang membedakan kalau di RGB 1 pixel ada 3 komponen. Ada red sendiri, green sendiri, blue sendiri. Kita mulai langsung, maaf ini capital. Kita langsung mulai di code-nya. Nanti saya tunjukkan bedanya, Pak. Ini 1 pixel hanya ada satunya. Grayscale nama lainnya adalah keabuan atau gray level. Nah, kalau ini nilainya hanya ada 0 dan 1. Saya nggak ngasih tanda min karena memang nilainya hanya 0 dan 1. Ya. Langsung kita buka. Saya sudah aktifkan Jupyter Notebook. Nah, ini PC saya lagi agak ini. Terus saya ada folder materi PCD. Memang saya masih kosongkan. Saya biasanya kalau ngasih contoh ke mahasiswa itu ini, saya tulis code-nya. Kadang layarnya nggak seberapa jelas pakai LCD di kampus itu. Nah, ini masih kosong. Ini ada gambar ini ya. Saya buka dulu gambarnya. Caranya membuka, sesuaikan perintahnya. Nah, kita tadi library-nya OpenCV. Saya import dulu. Import CV. Gambarnya simpan dengan variabel gambar. Nah, cv.imread. Saya jarang menghafal code ya. Ini karena murni saya biasanya buka langsung di ini, di library OpenCV ini imread ini. Terus saya intinya pokoknya masih buka asli, jadi gambarnya berwarna ya udah kayak gitu. Nanti saya tunjukkan gambar saya tadi ekstensinya, bentar, rename. Nah, ini saya copy gambarnya. Saya sampai membuat ada 2 gambar file. Nah, ini kalau mau tampilkan import matplotlib, import matplotlib apa ya, bentar saya copy dari sini matplotlib karena butuh untuk nampilkan dalam bentuk grafis. Terus saya tampilkan plt.imshow gambar saya, variabelnya gambar, cmap ini biar tampilannya enggak. Bedanya apa nanti tak tunjukkan tanpa cmap sama ini. Saya running. Oh, maaf. Nah, saya salah di sini. Port CV-nya keliru. Saya bersihkan aja. Nah, enggak mau tampil. Oh iya, udah tampil. Nah, ini gambarnya. Asli gambarnya memang agak gimana gitu, enggak seberapa. Ini, lah ini kalau memang gambarnya asli enggak dirubah ke grayscale. Atau ya ini warnanya yang tampil di Python, enggak sukanya saya seperti itu. Terus kalau kita mau merubah ke grayscale, langsung aja. Nah, ini atau ke RGB,
saya tampilkan yang RGB, ini yang R. Saya ini dulu aja, yang RGB dulu aja. RGB gini, cv.cvt color, ini untuk mendapatkan RGB ya. Gambar, variabelnya tadi digambar, terus cv.bgr, apa ya, salah nomor, tulis color underscore bgr to RGB. Nah, ini bedanya nanti saya tampilkan gambarnya. IMSO RGB CMAP gray. Misal nggak usah gray, nanti nggak kelihatan beda jauh dengan yang atas. Nah, ini yang RGB. Kalau kita pengennya yang grayscale atau mau menunjukkan benar nggak, kalau RGB itu 1 pixel ada 3 komponen. Saya tampilkan aja print RGB tadi file saya ya. Maaf, file variabel ini loh. Nah, ini variabel ini. Saya tampilkan. Nanti kelihatan beda antara RGB. Nah, ini adalah 1 pixel. Nah, ini 1 pixel. Kalau yang grayscale gimana ya? Kita berubah dulu ke grayscale. Yang grayscale saya tampilkan dengan variabel gray, cv.cvt color, itu untuk mengconvert ya. Jadi cvt itu convert color, gambarnya masih di variabel RGB tadi, atau yang apa BGR aja nggak apa-apa, yang dari BGR asli berarti variabelnya gambar, cv.color dirubah, color tadi BGR to gray. Nah, ini yang gray kita tampilkan dulu dalam bentuk gambar, IMSO gray. Ini saya tampilkan, saya nggak pakai CMap. BGR, masa awal salah, BGR. Nah, ini kalau nggak ada CMap-nya. Kalau kita tambahkan CMap, pokoknya pengaruh gray. Saya running lagi. Nah, ini gambar grayscale, terus kita tampilkan nilainya. Print apa tadi variabelnya? Gray. Nah, akhirnya hanya 1 lah. Ini berarti ini pixel pertama, pixel kedua, dan seterusnya. Itu perbedaan gambar. Jadi saya sesuaikan, saya buat modul ini karena dulunya sudah pernah ngajar. Terus intinya dengan kebiasaan ngajar tadi, tahu bahwa biasanya kalau kena hari Sabtu nggak sampai sini filter, nggak sampai morfologi, nggak sampai. Terus ini sudah bahas, sekarang kita bahas histogram. Histogram itu menampilkan representasi gambarnya itu dalam bentuk berapa. Jadi biasanya kalau saya nerangkan ke mahasiswa, ini contoh ya, contoh ini saya punya gambar ini, nilainya saya simpan dalam bentuk file CSV ya. Saya tampilkan contohnya. Impor CSV, saya simpan gambar gray ini, saya tampilkan yang gray. Contoh untuk melakukan pembuatan grayscale secara manual itu kayak apa. Saya simpan dengan variabelnya. Nilai sama dengan, oh ya maaf, pandasnya belum saya impor pandas. Berarti ini pandas titik data frame, kita buat dalam bentuk data frame, variabel gray udah kita simpen, nilai titik to underscore CSV. Nah, kita simpan dengan nilai gini aja, nilai.csv. Nanti ukurannya besar, ini gambarnya aslinya karena memang besar. Nanti insya Allah nggak seberapa muat juga di Excelnya. Nanti kita ambil yang hanya berapa poin. Masih proses ya, PC saya lagi agak ini loh, lagi proses lainnya jadi agak lemot, belum. Nah, ini sudah muncul, kita buka. Astagfirullahaladzim.
Kita buka filenya, kita ambil hanya 10 baris saja, 10 baris 10 kolom. Not responding, masih proses. Nah, ini saya ambil ini 10 baris 10 kolom. Nah, ini contoh saya tampilkan di sini. Nah, ini kalau kita buat histogram ekualisasi itu pokoknya dapatnya garis. Ya, nanti saya tunjukkan, misalkan kita cari minimumnya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya adalah nilai intensitasnya yang mulai dari kiri itu berarti yang terendah sampai tertinggi. Oh, terendahnya 201. Terus maksimumnya berapa? Maksimumnya 210, berarti ini saya lanjut 202, 203. Bentar, saya lanjut sampai 210. Nah, udah saya hitung jumlahnya. Sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya adalah jumlah kemunculannya. Ini saya kunci biar nggak geser-geser. Yang dicari apa? Nilai ini berapa kali? Nah, ini 3 kali. Kalau kita buat grafik, nah ini saya buat grafiknya, saya buka Paint misalkan. Ini sumbu Y, terus sumbu X, ini sumbu X-nya adalah nilai intensitasnya tadi, terendahnya adalah 201, 201, 202, 203, maaf, 204, 205, 206, 207, 208, 209 sampai 210 tadi. Nah, itu tertingginya. Astagfirullahaladzim. Nah, dah sumbu Y-nya terendah berapa? Kita lihat. Terendahnya adalah 1, berarti tertingginya 25. Misal kita buat rentangnya di sini adalah ini 5, ini 10, ini 15, 20, anggap ini sudah sama ya, 25. Tadi 201 muncul berapa kali? 3 kali, berarti ya anggap 3 kali itu di mana ya, di sinilah. Nah, kayak gini dibuat. Terus 202 berapa kali? 5 kali. Sini 5 kali. Dan seterusnya. Gitu, ini histogram. Nah, kalau kita menggunakan coding gimana? Ambil dari histogram. Ya, istilahnya histogramnya diambil dari nilai grayscale-nya. Ini variabel gray. Terus ini fungsinya, ini fungsinya ini PLT his. Saya langsung ngambil dari sini aja, kita copy paste. Nah, intinya gitu, fungsinya adalah his. Saya import numpy juga lah, import numpy as np. Udah, ini fungsinya variabel saya tadi gray. Nah, ini nggak usah kayak gini juga bisa. Terus nanti muncul, jadi ini adalah nilainya antara rentang 0. Kalau di Python itu kan kalau kita mau sampai 255 maka nulisnya di sini 256 gitu. Ravel itu di sini, Ravel itu memang fungsinya ya, fungsinya dari sini langsung fungsinya Ravel gitu. Kita langsung running aja, hasil histogramnya apa muncul ya, muncul kayak gambar ini tadi yang saya buat. Nah, ini kayak gini. Nah, gitu, ini munculnya.
Kok nggak sama? Ya sama, cuma tadi kan saya hanya ngambil contoh 10 kali 10 ukurannya. Nah, ini kan saya 10 kali 10 dari awal kan memang terendah 201. Ya, kalau kita lanjut, bentar, saya lanjutkan ini biar kelihatan histogram sampai selesai. Pokoknya saya menyampaikan pakai Python. 25 itu sini. Anggap sudah saya. Terus 13 itu anggap di sini. Terus 6 itu anggap di sini, agak ke atas dikit. Terus 13 itu sama kayak ini, kayak di 204. 13 lagi. Sebelas itu sinilah. Nah, anggap ini 10, agak dikit di bawahnya dikit. Terus tinggal satu ini. Kecil satu udah. Ini histogramnya. Semoga kelihatan ya. Ini kalau tadi hanya contoh 10 kali 10. Saya tutup. Nah, kayak gini. Nah, ini fungsinya his. Nah, ini. Terus saya lanjutkan histogram ekualisasi. Apa itu? Histogram ekualisasi itu proses melakukan perbaikan berdasarkan nilai histogram. Jadi nilai histogram ini itu bisa dipakai untuk istilahnya sebagai acuan bahwa oh ya, kalau saya mau melakukan perbaikan gambar, berarti apa yang harus saya lakukan berdasarkan histogram? Oh, berarti ini harus disebarkan. Nah, ini kan posisinya lebih banyak di sini nih. Nah, ini kan lebih banyak dominan di sini. Nah, disebarkan agar ini juga ada banyak, ini juga banyak, gitu tujuannya. Cara menyebarkannya gimana? Dilihat dari kemunculannya tadi nih. Seperti ini tadi, ini kemunculannya. Terus diakumulasi itu berarti oh ini 3 sama 5 dijadikan 1. Nah, berarti 1 dihilangkan, dirubah ke 202. Gitu caranya. Intinya banyak kok artikel yang menyampaikan seperti itu. Kalau mau buku, saya bukunya itu pakai bukunya Bapak Abdul Qadir warnanya merah, sama bukunya Bapak Eko Prasetyo. Ada, coba dicek aja. Terus caranya gimana? Histogram ekualisasi. Bentar, saya carikan. Saya masih sama menggunakan ini. Nah, ini OpenCV ya. Histogram ekualisasi berarti ya cari aja histogram ekualisasi. Ini apa ini? Ini masih di histogram. Ini histogram, masih histogram. Kalau histogram ekualisasi tadi, ini Pak, saya buka di sini image processing, image thresholding. Ini mungkin di sini histogram in OpenCV. Nah, ini histogram ekualisasi. Nah, ini tadi kalau gambarnya tadi kan kalau di sini lebih banyak, nah terus dibuat rata kayak gini loh. Ini loh maksudnya. Ini ilustrasinya. Terus apa fungsinya? Fungsi histogram ekualisasi ini bentar, ada kok fungsinya itu. Nah, ini his ya ini. Ini ya. Kita lanjut. Ini tadi saya gambarnya sudah grayscale. Saya simpan dengan variabel baru ini ya, gambar grayscale saya di sini. Nah, ini variabelnya gray. Nah, berarti saya lakukan histogram ekualisasi, saya simpan dengan variabelnya perbaik. Nah, perbaik itu hasil perbaikan. CV titik apa tadi fungsinya? Nih saya ngopi fungsinya ini loh. CV. Bentar, tak copy nih biar saya nggak salah nulis. Gambarnya gray. Udah, terus apalagi yang dilakukan?
Berikutnya adalah ditampilkan. Ya, ditampilkan. Coba kita tampilkan hasil perbaikannya. plt.imso perbaik cmap gray. Saya buat gray biar ini tampilannya enggak. Nah, ini hasil perbaikannya. Ini histogram ekualisasi. Di MATLAB fungsinya apa? Ada sendiri. Di video saya juga pernah nyampaikan. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Nanti saya nyampaikan yang lainnya lagi. Saya buat video lagi lainnya. Karena sudah lama nggak buat video. Ya, mungkin itu sebelumnya saya nggak ingin sok sibuk, sok pinter, enggak. Tapi intinya saya menyampaikan apa yang pernah saya pelajari dan pernah saya coba. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.